mereka wali-walinya Allah yang mempunyai syir, dan para wali-walinya Allah itu mengetahui sesungguhnya cahaya yang ada di dunia ini tidak lain diambil daripada cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasbutul imanul mu'min, dan tidaklah menetap itu keimanan seorang mukmin illa biwasitihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mempunyai wasilah hubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Karena dari itu, pompong di bulan Maulid ini, marilah kita perbanyak solawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena solawatnya Anda akan selalu diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Siti Aisyah berkata, zayyinu majlisakum bisolawati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiasilah majlis-majlis kalian dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salawatu ala nabi hiya tariqun ilal jannah. Salawat kepada Nabi adalah jalan menuju surga. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ma baraka mislihi insana. Tidaklah Allah Ta'ala memunculkan manusia yang menyerupainya Nabi Muhammad. Semuanya indah. Indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan ada salah satu wali min auliyaillah mimpi baginda Nabi Muhammad di malam hari. Maka si wali tersebut bertanya, ya Rasul, bagaimana hukumnya orang yang merayakan peringatan atau orang yang merayakan kelahiran Anda ya Rasul seperti malam ini? Maka kata Nabi, man fariha bina farina bih, barang siapa yang bergembira dengan sebab kelahiran saya, niscaya kami pun gembira dengan orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan Nabi gembira melihat pean semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah. Karena dari itu, marilah kita mendekat kepada Nabi dengan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini, Pak, sesuatu yang keluar dari Nabi adalah indah, wangi, harum, lain daripada kita. Bayangkan kata Sayyidina Yazid bin Aswad berkata, kata beliau, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjulungkan tangannya, maka aku cium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang aku rasakan tangan Rasul lebih sejuk daripada es dan lebih wangi daripada misik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan para sahabat itu kalau dipegang pipinya oleh Rasul, maka aromanya cekat 2 minggu, 3 minggu kada hilang. Dan begitu juga anak-anak yang kecil waktu itu. Anak itu kalau dipegang oleh Rasul kepalanya, anak itu luar biasa. Bahkan wanginya kepalanya yang dipegang ini seminggu, 2 minggu, 3 minggu kada hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan diceritakan juga dahulu ada seorang sahabat yang mana sahabat tersebut dia mau menikahkan putrinya, tapi kada punya uang untuk beli parfum. Kan kalau orang menikahkan itu kan butuh beli wangi-wangian ya. Ya, misal menikahkan anaknya kadang dikasih wangi-wangian biar apa? Biar seger, harum. Waktu itu sahabat kada punya untuk beli wangi-wangian. Maka sahabat tersebut datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, katanya, saya ini mau menikahkan putri saya, tapi saya tidak punya uang untuk membeli aroma parfum wahai Rasul. Apa kata Rasul? Pengen ngambil wadah wahai sahabat. Ambil wadah. Maka sahabat tersebut mengambil wadah. Waktu itu Rasul
lagi keringetan, maka diambil keringetnya, dibawa, bawa pulang wahai sahabat, pulang itu sahabat. Ketika hari H itu keringat tersebut dipakaikan ke anaknya. Bukan satu rumah yang harum, bahkan kota Madinah wangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan itu sisa daripada keringat Rasul itu disimpan oleh para sahabat sahabat tersebut. Ketika dia pengen maka dipakai. Maka sahabat tersebut keluarganya mempunyai julukan rumah-rumah yang harum, tidak lain karena mendapatkan keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat baju. Rasul ini dapat baju baru. Pakai ya sama Rasul baju baru ini. Dipakai, tiba-tiba datang itu sahabat. Ya Rasul, saya mau baju yang dipakai Anda itu ya Rasul. Sedangkan ini baru pakai itu Rasul. Kan pengen kadang kayak gitu ya. Kadang Allahumma sholli ala Muhammad. Rasul ini baru make, dipinta. Maka para sahabat yang lain agak marah. Kenapa pengen ini? Rasul baru dapat kok pengen diminta katanya. Saya minta baju itu. Bukan saya pakai bukan. Tapi ketika saya mati itu baju mau dibuat kain kafan saya katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan begitu juga seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik beliau berwasiat kepada keluarganya, wahai anakku, ketika ayah mati ini tongkatnya Nabi taruh di kain kafan saya, di samping kain kafan diikat, taruh di kain kafan itu. Kenapa? Untuk menjadikan keberkahan untuk Anas bin Malik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan begitu juga seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau itu salah satu sahabat yang sudah dijamin surga oleh Allah. Tapi beliau tetap mencari keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan ini punya kuku. Dia menyimpan kukunya Nabi Muhammad SAW ketika beliau memotong Rasul, disimpan oleh Sayyidina Utsman. Kata beliau, jika aku mati maka kuku tersebut taruh di bibirku, katanya, supaya apa? Ketika aku ditanya mungkar nakir saya bisa menjawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan banyak para sahabat-sahabat Nabi mencari keberkahan seperti Ummu Sulaim, Anas bin Malik, dan banyak sahabat-sahabat lainnya mencari tabarruk daripada sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dahulu ada anak daripada Abu Jahal, orang-orang kafir Arab Mekah itu, Bu. Ketika dia mau berdagang ke Syam, dia itu bawa kabilah gitu. Kadang 20 orang, dia pergi 4 bulan, 6 bulan baru datang. Waktu itu anaknya Abu Jahal ini datang kepada Rasul. Apakah dia mau pamitan? Tidak mau pamitan, akan tetapi dia datengin itu Rasul. Dia mencaci maki baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika anaknya Abu Jahal ini mencaci maki Rasul, di situ ada teman ayahnya, yaitu ada teman ayahnya Abu Jahal. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan mencaci maki baginda Nabi Muhammad. Maka Rasul diam sekejap. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ini pemuda ini ya Allah dari tadi mencaci aku di depan mukaku ya Allah. Mudah-mudahan di perjalanannya dimakan binatang buas. Sudah diam Rasul, diam sudah. Subhanallah, waktu itu disaksikan oleh temannya Abu Jahal. Waktu itu temannya Abu Jahal ini ngelihat. Datang dia ke Abu Jahal. Abu Jahal, tadi anak pean mencaci maki baginda Nabi, mencaci maki Muhammad, bahkan di depannya Muhammad. Dan Muhammad mengangkat tangan kepada Tuhannya. Mudah-mudahan
pemuda ini dimakan binatang buas di dalam perjalanannya, katanya Abu Jahal, biarin sudah, biarin anak saya itu sama Muhammad, biarin sudah. Apa kata dia? Tapi di dalam hatinya, Bu, Abu Jahal itu paham bahwa sesungguhnya doanya Muhammad akan dikabulkan oleh Tuhannya, yaitu Allah. Maka perjalanlah, maka para anaknya Abu Jahal ini, golongannya Abu Jahal ini berangkat. Subhanallah, ketika di tengah malam mau beristirahat, dia mau istirahat kayak kemah-kemah gitu. Waktu itu Abu Jahal ingat, Muhammad mendoakan anak saya, mudah-mudahan anak saya ini dimakan binatang buas di tengah perjalanannya. Takut dia, Abu Jahal takut. Tahu dia bahwa sesungguhnya doanya Nabi Muhammad itu mustajab, paham dia. Maka dipanggillah budak-budak. Budak-budak diambil, dipanggil semuanya, sini budak, ambilkan daging, gandum, makanan itu, katanya taruh di sini, diwadain, diwadain talam. Taruh. Setelah itu, wahai budak, pengen tidur di sini, tidur di sini, tidur di sini, tidur di sini. Sini anakku, sini, katanya. Pengen tidur di tengah-tengah. Supaya apa? Ketika itu macan datang, biar apa? Biar anaknya selamat, yang dimakan budak atau daging. Tapi macan tersebut utusannya yaitu bukan macan biasa, akan tetapi macan utusannya Allah. Ketika sampai di tengah malam, mungkin perkiraan jam 3, jam 2 ya, datang itu macan, Pak. Diciumin semuanya, budak-budak diciumin, daging-daging diciumin. Ketika giliran anaknya Abu Jahal dimakan, ketika itulah mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan waktu itu ada seorang Badui. Badui ini orang gunung, orang pergunungan dia. Dia datang ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dak ngetok pintu, dak assalamualaikum, gak ada apa, jerit-jerit di belakang baginda Nabi Muhammad. Dia menjerit-jerit di belakang rumah baginda Nabi Muhammad. Hei Muhammad, Muhammad, kata. Maka waktu itu ada sahabat. Maka sahabat menegur, wahai fulan, pian kada bagus. Manggil-manggil nama Muhammad dari belakang rumah Muhammad. Kada boleh, dak sopan, dia punya akhlak bean, kata. Kata si Badui ini, saya itu mulai sudah kecil seperti itu sifat saya. Kada bisa dirubah, seperti itu sudah. Apakah Nabi itu marah? Nabi itu tidak marah, Pak. Para sahabat yang marah. Terus siapa yang marah, Beb? Yang marah itu Allah. Apa kata Allah? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujrati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya Muhammad, orang-orang yang memanggil dari belakang rumahmu, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka itu tidak mempunyai akal. Karena dari itu, Pak Bu, kalau pengen bersolawat kepada Nabi harus mempunyai akhlak, tata cara bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Faqala radhiyallahu anhum, kullu sa'adatina ala wajhil haqiqati fi sidqi ittiba'i wal imani bi khairil khaliqati. Hakikatnya kebahagiaan, hakikatnya setiap kebahagiaan kita ini tidak lain kecuali di dalam kejujuran mengikuti dan beriman dengan makhluk yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Misal Imam Ali bin Abi Bakar Sakron itu, beliau setiap pengen sesuatu maka datang itu sesuatu dari langit. Bahkan para ulama-ulama, lihat kekeramatan daripada mereka, berbagai macam keramat. Bahkan ada yang kambing yang sudah mati, ditarik kupingnya aja, bangun. Dan itu semuanya tidak lain. Kenapa? Karena mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Qala radhiyallahu anhum, taqarrubun nabi wadba'uhu fi kulli halin
tudriku ma adraku fuhulur rijali, kata beliau. Kata beliau, dekatlah kalian kepada Nabi, ikutilah kepada Nabi. Fi kulli halin, setiap keadaan pean itu harus mengikuti Nabi, kata beliau. Ketika pean setiap keadaannya mengikuti Nabi, apa yang diperoleh pean? Maka pean akan memperoleh tudriku ma adraka fuhulur rijali, niscaya pean akan mendapatkan apa-apa yang telah didapatkan oleh wali-walinya Allah. Walinya Allah itu mendapatkan kekeramatan luar biasa, kedudukan yang tinggi, tidak ada lain. Kenapa? Karena mereka mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawatan dulu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana yekhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Disebutkan oleh Imam Nabhani di dalam kitab Wasail Usulnya, dahulu ada seorang sahabat, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu sahabat sudah besar. Subhanallah, itu sahabat istrinya banyak. Itu sahabat mempunyai istri 4. Tapi akor semuanya, Bu. Akor semuanya. Dan ada yang antik di diri sahabat tersebut. Dia punya istri 4 tapi kada pernah mandi. Jarang mandi. Tapi istrinya 4. Bapak-bapak mandi siang setiap hari 3 kali, tapi istrinya tetap 1. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sahabat jarang mandi, tapi istrinya 4. Bahkan kata istrinya itu, saya ini setiap hari menghias baju, kami ini setiap harinya menghias diri. Untuk apa? Untuk menjadi pusat perhatian suami kami. Kan kalau istrinya 4 kayak gitu, Bean, siang malam pikirannya ya apa nomor 1 di dalam hatinya suaminya, katanya ya. Jadinya si Saibiyah ini, si perempuan ini setiap hari menghias dirinya, pakai lipstik, bedak, dan krim dan macam-macam, guys ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Macam-macam sudah. Untuk apa? Untuk menjadi pusat perhatian suaminya. Tapi suaminya ini lebih harum, lebih wangi daripada istrinya yang 4 itu, walaupun mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadinya yang istri itu juga heran, bingung dia sama suaminya. Kok bisa ya suamiku ini kada pernah dikalahkan, katanya. Selalu harum, selalu rapi, selalu bersih, katanya. Sampai orang-orang itu heran juga. Suami pean ini kok bisa punya istri ini akor, katanya. 4 ini kada pernah tukaran. Ada jimatnya dah, katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai teman-temannya yang perempuan itu bilang, kok bisa suaminya pean itu lebih harum, lebih wangi daripada pean ini. Coba tanyakan sama suaminya. Mungkin dia di tengah malam tidur tidur-tiduran, nggak pean gitu. Akhirnya apa? Mas, orang-orang itu heran juga, Mas. Bahkan saya ini heran lawan pean, Mas, katanya. Kok bisa pean ini, Mas, ya lebih harum, lebih wangi daripada kami, Mas, katanya. Apa rahasianya, Mas? Kata si suaminya, dulu yang waktu itu saya ini kena penyakit gatal-gatal. Waktu usia 4 tahun saya ini kena penyakit gatal-gatal. Maka saya dibawa oleh ayah saya ke rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyampe di rumah Rasul, ditemui oleh Rasul, disuruh silakan duduk wahai sahabat.
Kenapa anak pean ini sahabat? Sakit apa sahabat? Ya Rasul, anak saya ini kena penyakit gatal-gatal ya Rasul, seluruh tubuhnya. Maka kata Rasul, buka wahai sahabat, buka bajunya. Maka Rasul SAW meludah. Setelah itu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Subhanallah, hilang itu gatal-gatal tersebut, sembuh. Barokah apa? Barokah air liur baginda Nabi Muhammad. Dari sejak itu jarang mandi, tapi lebih wangi, lebih harum daripada istri-istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak lain, kenapa? Karena barokah keringat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misal waktu itu ada salah satu sahabat, Bu. Pak, sahabat ini lagi peperangan, kena jebakan gitu, putus kakinya, kakinya. Setelah putus maka dibawa di hadapan Rasul. Ya Rasul, kaki saya lepas ini ya Rasul. Ini dibawa sama para sahabat, diangkat itu orang. Akhirnya apa? Diambil itu kaki, diludahin sama Rasul, ditempelkan, jalan lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dahulu ada seorang anak bisu. Itu anak dari kecil bisu, kada pernah ngomong. Tidak bisa dia ngomong, dibawa ke sana, dibawa sana, dibawa sana, tabib sana, tidak bisa. Akhirnya ya apa? Itu anak yang lagi kecil itu dibawa ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Didudukkan di hadapan Rasul. Kenapa ini sahabat? Ini anak saya ya Rasul. Kada bisa ngomong dari lahir ya Rasul. Maka Rasul berkata sama si anak tersebut, ya fulan, wahai anak, apakah pean tahu siapa saya? Katanya. Subhanallah, anta Rasulullah SAW, kamu adalah Rasulullah SAW. Langsung bisa bicara, tidak lain kena magnet baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak macam-macam mukjizat baginda Rasul SAW. Ada juga waktu itu ada seorang perempuan yang jelek akhlaknya. Itu perempuan jelek akhlaknya. Itu terkenal orang yang suka buka aurat. Maka Rasul SAW waktu itu lagi makan, kumpul bersama para sahabat. Maka si perempuan tersebut mendekat sama Nabi, ya Rasul, wahai Muhammad, ya Rasul, saya mau minta kurma, katanya. Maka kata seorang sahabat, kata Rasul, kasihkan itu kurma, wahai sahabat. Bukan kurma itu, wahai Rasul, katanya. Yang di mana? Yang di mulut Anda itu, wahai Rasul, katanya. Yang di lisan Anda itu, wahai Rasul. Para sahabat marah. Kata Rasul, biar wahai sahabat, katanya. Ini kasihkan. Dikasihkan, subhanallah. Ketika kurma itu nempel ke bibir si perempuan, subhanallah, dia lari. Terkenal itu perempuan, terkenal apa jadinya gara-gara dia memakan kurma yang dari Rasul SAW, lari, dia mempunyai rasa malu luar biasa. Besok harinya terkenal itu perempuan menjadi perempuan-perempuan yang soleha. Kenapa? Karena barokah air liur baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau pean jauh daripada Nabi, niscaya pean rugi dunia akhirat. Bagaimana Beb katanya? Setidaknya saya pean itu harus menjaga sunnahnya Nabi. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau berkata, al-muhafadatu ala sunnah ya aslun najati wa tahawwanu biha aslul husrani fal abdu la yanalul haqiqatul iman illa bi muhafadati ala sunnati. Kata beliau, menjaga sunnah Nabi, al-muhafadatu, adapun sunnah Nabi adalah sumber keselamatan. Sunnah Nabi itu adalah sumber keselamatan. Dan meremehkan sunnah Nabi adalah sumber kerugian. Fal abdu, adapun hamba, tidaklah mendapatkan hakikat daripada keimanan kecuali si hamba tersebut menjaga sunnah tradisi baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Misal pean pakai siwak kah, atau pean kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, itu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Keluar pakai kaki kanan, pakai baju baja doa. Dan setiap
sunnah Nabi ada sirnya, ada sirnya. Dan sesuatu yang dilarang oleh Nabi adalah madarrat, berbahaya. Rasul pernah berkata kepada sahabat, kalau makan itu pakai kanan kiri. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sahabat, kata Rasul, kalau pengen makan itu pakai tangan kiri, tangan kanan katanya. Tangan kanan. Ini sahabat tidak bisa ya Rasul, saya itu mulai dari kecil ya Rasul katanya. Akhirnya apa? Itu sahabat, akhirnya ya apa? Ya akhir sahabat itu ya apa ya? Kalau makan itu dia repot, jadinya harus ngangkat kakinya. Dia tuh duduk sambil ngangkat kayak gitu. Tidak lama itu sahabat mati dalam keadaan su'hul timah. Kenapa? Karena ingkar kepada baginda Nabi Muhammad. Karena dari itu misal pean Rasul itu menyuruh pean sholat sunnah, sudah tidak usah didebat. Saya tidak pernah sholat sunnah, kada apa-apa. Kalau pean mau tidak sholat ya sudah. Maksud jangan menentang ajaran Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wansib ila safi tahal mujtaba wahdir liqalbika yamtali wijdana. Simaklah sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mujtada, imam yang terpilih, niscaya pean terpenuhilah kerinduan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlahir mudah-mudahan buat pean oleh-oleh. Faqala radhiyallahu anhum li sayhi. Beliau berkata, Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, beliau berkata, idza aradta as-surura wal fawza bi khairi kullihi ta'allaq bin nabi jiddan waqbal alaihi fa innahu yakbaluka fi kulli wajhin ala ma yafika minan naksin aw ghairi. Kata beliau, jika kamu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keberuntungan juga di dunia, fi kulli bi khairi kulli, di setiap keadaannya pean, maka kata beliau, hubungkan hati pean kepada Nabi Muhammad SAW. Hubungkan, dekatkan hati pean kepada Nabi, hadapkan pean kepada Nabi. Niscaya Nabi akan menerima pean walaupun pean banyak kekurangannya. Itu tok Pak. Pean kalau pengen hidup beruntung dunia akhirat, tidak lain ikuti Nabi, dekat sama Nabi. Niscaya apa? Niscaya pean akan beruntung. Kenapa? Karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dunia dan akhirat insya Allah. Ini ada solawat Bu, bagus kalau pean amalkan ya. Itu manfaat ini solawat, pean baca 100 kali. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu 100. 30 hajat di dunia, 70 hajat di akhirat. Hajat apapun pean sudah 30 di dunia. Pengen haji, pengen umroh, pengen ini, pengen invest, terserah pean sudah. Di akhirat juga 70, macam-macam sudah. Apa itu solawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi. Pean jawab qabil tuh gitu. Amalkan. Insya Allah qabul segala hajat pean ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kekurangan dan kekeliruan saya minta maaf ya. Soal dari tadi pagi sampai sekarang 3 kali sudah acaranya. Jadinya habis suaranya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, terima kasih mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada